Ini 50 hari pasca tanam. Ini akar barunya seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 sama yang di sini. Nah, ini akar baru juga udah mulai muncul lagi, akar-akar baru. Mudah banget perawatannya. Kalau untuk Gigantea yang ini, cara untuk merangsang pertumbuhan akar baru pada anggrek dengan tipe perakaran besar seperti pada genus Rhynchostylis. Nah, ini Rhynchostylis retusa ya, atau anggrek ekor tupai. Yang ini Rhynchostylis gigantea, sama genusnya pada Rhynchostylis, Panda, dan juga Renanthera. Triknya sama, yaitu mudah banget, tinggal dikasih pelembab aja atau dikondisikan lingkungan tetap lembab. Jika memungkinkan menyiram setiap hari tanpa tambahan ini pun gak masalah. Untuk genus-genus ini bisa ditanam tanpa media, tapi harus disiram setiap hari, minimalnya pagi hari selalu disiram. Kalau memungkinkan bisa siram pagi dan sore atau sehari 2 kali untuk untuk penyiraman. Ini karena saya tidak memungkinkan seperti itu, sering ditinggal-tinggal, jadi saya pakai media pelembab untuk menjaga kelembaban, dan akarnya biarkan aja seperti ini, gak apa-apa, gak masalah. Karena untuk jenis anggrek ini emang bisa hidup seperti ini tanpa media pun masih bisa hidup. Panda, Rhynchostylis, dan juga Renanthera satu lagi sama, kurang lebih sama, bisa tanpa media, bisa juga dengan media. Jika mau pakai media tanam, usahakan seporos mungkin atau seperti ini kurang lebih. Ini kasih pelembab aja, hanya pelembab, sabut kelapa, dan moss. Ini sudah 3 hari belum saya siram karena saya baru datang ke sini habis dari luar kota. Nah, seperti ini masih aman. Ini usia 50 hari untuk yang ini ya. Ini 50 hari pasca tanam. Ini akar barunya seperti ini. Awalnya di sini saya putusin, di sini potong, kemudian ini muncul akar baru. 1 2 3 4 5 6 7 sama yang di sini. Dalam waktu 50 hari kurang lebih. Yang ini sama, masih satu umur. Ini kurang lebih seperti ini. Ini perakaran barunya numbuh di sini ya, saya benam. Kalau yang ini di luar, kalau yang ini di dalam. Nah, seperti ini. Sama triknya, dikasih media lembab atau dikasih pelembab. Jika memungkinkan menyiram setiap hari, tinggal disiram aja sehari 2 kali. Nah, ini akar baru juga udah mulai muncul lagi, akar-akar baru. Mudah banget perawatannya. Kalau untuk Gigantea yang ini, saya beri ini ini dimodif dari papan pakis, saya potong-potong agar menjaga kelembaban. Nanti dia seperti ini, udah nempel, udah mulai nempel. Ini juga udah tumbuh baru lagi, akar baru. Dan penyiramannya harus agak lama, jangan terlalu sebentar. Usahakan sampai berubah warna ininya, warna akar. Biasanya kan putih, dia harus disiram sampai dia berubah warna. Saya contohkan ya. Untuk penyiraman kurang lebih seperti ini. Jangan terlalu sebentar menyiramnya, siram sampai benar-benar basah. Nanti dia berubah warna. Nah, yang ini udah mulai berubah warna nih. Udah menyerap air akarnya. Sampai seperti itu kalau untuk merangsang perakaran baru pada anggrek dengan tipe seperti ini ya, tipe perakaran besar. Yang lain juga sama, yang satu lagi. Dan untuk pemupukan juga sama. Ini kan akarnya menggantung atau di luar media tanam. Apalagi jika tanpa media tanam, pemupukan usahakan seperti ini. Untuk pupuknya disesuaikan dengan target yang kita inginkan. Misalkan ini plannya masih kecil, ini baru nanam, kita beri pupuk pertumbuhan. Untuk yang tanamannya sudah dewasa, bisa kita beri pupuk pembungaan. Untuk pemupukan usahakan jangan terlalu kencang tekanan airnya agar tidak kena spike nantinya ya. Diberi kecil aja seperti ini kurang lebih, agar tidak kena spike untuk pupuknya, karena pupuk kimia itu bisa berbahaya juga untuk spike, bisa gosong, itu bisa menyebabkan gosong. Untuk beberapa tanaman ada yang tahan dengan pupuk kimia, ada juga yang tidak. Tapi untuk lebih amannya, agar kita tidak mengambil resiko, mending seperti ini aja. Apalagi untuk panda yang tanpa media, ini lebih gampang kan posisinya, akar ke bawah itu lebih mudah.
seperti ini. Berikan agak lama, jangan terlalu sebentar. Kalau terlalu sebentar airnya belum nyerap maksimal, kecuali seperti ini. Nah, kalau ini kan pakai media tanam, jadi kita usahakan media tanam juga basah oleh siram oleh air dan juga oleh pupuk. Ini gampang banget kalau untuk anggrek-anggrek seperti ini. Dan ini retusa ini gampang banget, anggrek ekor tupai ya, Rhynchostylis retusa. Ini mudah banget perawatannya, bunganya juga bagus banget untuk retusa. Jadi gak malu-maluin, cuman memang di pembungaannya musiman. Kalau untuk anggrek ini ya khusus retusa. Ini anggrek masih spesies Rhynchostylis retusa. Ini Rhynchostylis retusa yang sudah berbunga. Selain cantik juga wangi dan mudah banget untuk perawatannya dan anti gagal kalau nanam anggrek ini. Yang sebelah sini juga sama, ini udah lumayan perakaran barunya. Nah, ini kan banyak. 2, 3, 4, 5, 6 sama yang baru nongol. Sedangkan untuk yang ini Rhynchostylis gigantea. Nah, ini RHY gigantea red ID-nya. Ini jarang ditemui, hampir tidak ditemui untuk secara alaminya di Indonesia. Ini kita impor dari Thailand. Kalau yang ini, kalau yang retusa ini anggrek spesies, anggrek lokal Indonesia ya. Kalau di tempat lain saya kurang tahu, cuman di Indonesia ini cukup banyak terdapat dan mudah banget perawatannya. Penanamannya gampang, tahan banting. Ini tanpa media pun bisa ini ditanam tanpa media. Ini karena saya begitu tidak memungkinkan menyiram setiap hari, makanya saya seperti ini penanamannya. Jadi kulit kayu pakai pelembab. Ini juga sama. Selain di kulit kayu, di tempat yang di papan pakis juga bisa, papan pakis atau di plastik juga bisa. Kalau ada bahan dari plastik yang berongga-rongga seperti ini bisa juga. Untuk panda saya pakai media juga seperti ini. Ini Ascocentrum ya, atau panda mini. Pakai media tambahan untuk pelembab aja. Jadi biar gak terlalu riskan kalau ditinggal beberapa hari. Kalau gak pakai media, ini harus disiram setiap hari. Jika mau subur perakarannya juga plannya. Jika tidak disiram setiap hari atau agak jarang nyiramnya, ini kurang subur nantinya. Pertumbuhannya lambat. Kalau mau subur ya begitu, harus disiram setiap hari. Kalau untuk jenis-jenis anggrek tanpa media, kalau pakai media tanam lebih aman sih, lebih bisa apa ya istilahnya, lebih nyantai, kita lebih nyaman kalau ditinggalkan beberapa hari kalau anggrek dengan media tanam. Tapi biarpun seperti itu, media tanam harus diperhatikan juga. Untuk anggrek dengan tipe perakaran besar seperti ini, dia harus sangat-sangat poros dan harus seperti ini akarnya. Dia inginnya bersentuhan langsung dengan udara, jadi usahakan seporos mungkin. Jangan pakai pot dengan media tanam yang terlalu rapat atau terlalu padat, ini kurang bagus nanti perkembangan akarnya. Ya begini ya, seperti ini, menggantung-gantung akarnya. Tapi kelembaban juga harus dijaga. Jadi seperti itu aja, cukup mudah perawatannya untuk anggrek seperti ini. Ini juga baru nanam. Ini lupa saya berapa lama ya. Cuman ini yang pasti di saya udah numbuh daun baru. Ini daun numbuh di saya 1, 2 yang ini pucuk baru udah mulai keluar lagi. Gampang perawatannya lur, jangan khawatir. Udah beranak juga nih. Nah, bisa diseplit nanti anakannya. Sekian aja dulu dah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.